Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel materi PDR kelas 5. Kali ini kita akan belajar subtema 2 pembelajaran 6. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, silakan persiapkan dulu alat tulis dan juga kita mulai pembelajaran kali ini dengan ucapan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Subtema 2 pembelajaran 6 materi PDR kelas 5. Gerak otot. Nah, setiap hari kan kita pastilah kita setiap hari itu kan pasti melakukan gerakan. Nah, ada kalanya ketika kita melakukan gerakan otot itu kita mengalami cedera, ya, terutama pada saat olahraga. Contoh seperti ini, ketika ada anak-anak main bola, seringkali menemukan ada orang yang kesleo. Nah, apa sih kesleo itu? Nah, kita baca dulu. Kesleo merupakan gangguan atau cedera yang terjadi pada otot. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya gerakan dadakan, kekurang siapan otot untuk melakukan suatu gerakan, juga karena adanya paksaan pada gerakan otot. Jadi, meskipun otot kita itu elastis, otot kita tetap harus dilatih dengan cara pemanasan sebelum melakukan olahraga. Kenapa? Karena ketika otot belum siap untuk melakukan gerakan yang tiba-tiba, maka hal itu bisa menyebabkan cedera pada otot, salah satunya kesleo, ya. Nah, oleh karena itu kita harus, kalau kita memang seorang olahragawan atau atlet, otot itu perlu dilatih untuk bisa digunakan saat beraktivitas seperti itu. Lanjut. Nah, macam-macam gerak otot kita lihat dulu. Ada 6 gerak otot. Yang pertama adalah mendekatkan, menjauhkan, membengkokkan, meluruskan, memutar, menurunkan, atau menekan ke bawah. Kita lihat penjelasannya dulu. Nah. Yang pertama adalah mendekatkan atau adduction. Istilahnya boleh pakai istilah yang lebih gampang ya. Kalian boleh memilih adduction atau mungkin memilih mendekatkan. Apa toh maksudnya mendekatkan? Artinya mendekatkan di sini adalah kita menggerakkan otot kita menuju ke garis tengah dari tubuh atau garis tengah tubuh ya. Ini garis tengah tubuh. Jadi seperti yang ada pada gambar pertama ini, dia menekuk kakinya menuju ke bagian tengah tubuh. Nah, artinya apa? Dia mendekatkan otot yang ada pada kakinya ini dengan garis tengah tubuh. Jadi seolah-olah ada garis. Nah, kita letakkan apa itu namanya, kakinya ke tengah, menuju ke tengah. Itu artinya mendekatkan. Yang kedua, nah, kebalikan nih. Kebalikannya mendekatkan adalah menjauhkan. Kita lihat tangan gambar kedua ini. Kalau tadi mendekatkan itu adalah menuju garis tengah tubuh, maka menjauhkan itu artinya menjauhkan tubuh dari garis tengah tubuh. Contoh, kalau pada gambar ini maka garis tengah tubuhnya ada di sini ya. Nah, ini garis tengah tubuh. Oh, maaf. Kita ulangi. Ini tadi yang mendekatkan. Nah, ini yang menjauhkan. Kalau kita lihat di sini, yang menjauhkan garis tengah tubuhnya adalah yang ini. Nah, tangannya ini awalnya kan ada di samping tubuh sini. Ternyata dia digerakkan ke sini. Artinya apa? Tangan ini menjauhi tubuhnya. Begitu pula dengan kakinya. Kakinya ini menjauhi garis tengah tubuh. Maka gerakan kedua ini disebut dengan gerak otot yang menjauhkan atau abduction. Nah, ini. Maaf. Ini. Yang ketiga ini membengkokkan. Membengkokkan apa?
membengkokkan sendi. Sendi itu lekukan ya, sambungan tulang. Jadi ada dua tulang yang disambung dan bisa kita tekuk. Nah, contoh di sini apa yang dia bengkokkan? Oh, ternyata sendi pada siku ya, sendi pada siku ini dan sendi pada bahu sama sendi pada lutut. Jadi dia menekuk kakinya. Artinya apa? Dia membengkokkan sendi yang ada di kakinya. Lanjut. Yang ketiga. Yang keempat ada meluruskan. Meluruskan apa? Meluruskan sendi juga. Kalau ini yang tadi 1, 2 ini hubungannya dengan garis tubuh, maka yang ketiga dan keempat ini hubungannya dengan sendi. Contoh nih, awalnya dia dari posisi membungkuk. Kalau membungkuk berarti yang kita tekuk adalah sendi bagian punggung ya. Jadi sendi bagian punggungnya kita bengkokkan. Kemudian setelah membungkuk kita berdiri tegak. Nah, itu artinya kita meluruskan punggung, sendi pada punggung yang awalnya kita bengkokkan menjadi lurus. Begitu juga dengan yang ada di tangan ini. Lihat tangannya di sini ditekuk ya tangannya. Sikunya ini ditekuk. Artinya apa? Sendi pada siku ini kemudian tangannya diluruskan. Dari awalnya dibengkokkan menjadi lurus. Jadi saya ulangi lagi, kalau mendekatkan ini artinya mendekatkan ke garis tubuh, menjauhi garis tubuh, membengkokkan itu artinya membengkokkan sendi persendian, meluruskan juga artinya meluruskan persendian. Yang kelima, rotasi atau berputar. Ya, rotasi atau berputar. Rotasi atau berputar itu artinya dia berdiri tegak, hanya saja dia memutar tubuhnya ya, kayak kita berputar tapi tanpa berpindah tempat. Misalkan kita berdiri tegak terus badan kita putar ke kanan atau kita putar ke kiri menurut sumbu tubuh. Dan yang terakhir itu adalah menurunkan atau menekan ke bawah. Ini posisinya kayak kita lagi push up. Kita lanjut. Bagaimana sih cara menjaga kesehatan otot? Yang pertama, hindari gerakan yang membebani kerja otot secara berlebihan. 2, melakukan peregangan atau pemanasan ya sebelum melakukan aktivitas yang berat. 3, melakukan latihan rutin. Ini untuk melatih otot. 4, memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Artinya kita harus minum banyak ya, sesuai kebutuhan tubuh kita masing-masing. Minimal 6 gelas air per hari. Mengkonsumsi makanan yang bergizi dan bermanfaat bagi otot. Sayur-sayuran terutama ya, sayuran, protein. Nah, yang ke-6, meringankan nyeri otot. Jadi kalau kita kecapean itu artinya otot kita sedang tegang. Bagaimana cara meringankan nyeri ototnya? Boleh kita kasih krim yang bisa menghangatkan, yang bisa membuatnya merasa lebih hangat, atau mungkin ya itu salah satu contohnya. Jangan setelah kita lari-lari, katakanlah lari-lari, kaki tidak langsung boleh ditekuk, tapi kita luruskan dulu. Itu untuk apa? Untuk menjaga kesehatan otot kita. Nah, tugas hari ini nanti kalian membaca sosok atau tokoh yang sudah sangat terkenal di Indonesia. Beliau adalah seorang binaragawan. Artinya apa? Binaragawan. Nah, ini seperti ini. Jadi memang sengaja melatih otot yang ada di tubuhnya agar menjadi lebih besar seperti ini. Bacaan ini ada di halaman 117-118 buku BSE. Nanti kalian menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf. Kita mulai dari yang paragraf pertama dulu sebagai contoh.
Aderai binaragawan perkasa Indonesia. Aderai adalah sosok pria perkasa yang sangat terkenal di Indonesia, bahkan di dunia. Sebagai binaragawan Indonesia, banyak sudah prestasi yang diraihnya, baik di tingkat nasional maupun internasional. Saat ini, Aderai telah pensiun sebagai atlet binaraga. Meskipun demikian, ia tetap aktif menjadi pembina dan membuka tempat kebugaran di beberapa daerah di Indonesia. Nah, paragraf ini apa ide pokoknya? Kita lihat. Oh, ide pokoknya ada di awal kalimat, yakni Aderai adalah sosok pria perkasa yang tidak hanya terkenal di Indonesia, tapi juga di dunia. Nah, nanti kalian lanjut mencari ide pokok paragraf di buku tema yang ada di halaman 117 dan 118. Demikian materi PDR untuk hari ini. Ada kurang lebihnya saya sampaikan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.